Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini ada sedikit edukasi juga buat teman-teman semua nanti ya. Di sini saya kedatangan Honda Verza. Kasusnya motor ini ngejim, makrek kowe katanya. Lagi dibawa ngebut, bawa beban jarak tempuh yang jauh, tiba-tiba ngejim, mak keresak kowe. Dan akhirnya ditarik ke sini. Lumayan jauh katanya, sekitar perjalanan hampir setengah jam ya. Nah di sini yang pertama saya melakukan pengecekan oli. Oli mesin ini masih ada guys, sesuai takaran ya, masih banyak tuh. Nih masih full, tapi kok motornya bisa ngejim. Terus saya ngefeeling mungkin rantai keteng lompat, lepas maksudnya ya, ucul dari relnya, lepas gitu. Dan ternyata rantai keteng ini nggak lepas tadi guys, masih pada posisinya. Nah dan akhirnya saya lanjut pengecekan ya, mau ngecek posisi top nggak bisa guys, karena memang piston ini udah ngancing duluan, jadi udah nggak bisa diputar sama sekali. Pompa oli naik nih, oli bagus semuanya, sampai head itu bagus, masih basah semua ya oli-oli sampai di head. Kok masih ngejim? Saya makin penasaran guys, dari mana ini motor ngejim. Akhirnya saya melakukan pembongkaran di bagian head ya, blok dan headnya. Dan teman-teman lihat nih, ini bener-bener rungkat kasusnya nih, luar biasa banget ya. Tuh teman bisa lihat ya posisi kondisi kelep nih, ini sampai nancep guys, payung kelepnya nih sampai nancep, ini nggak bisa lepas nih ya. Tuh saking hebatnya ini ya, tuh sampai ada pecah-pecahan kayak gini ya. Sedangkan di sininya itu nggak ada yang pecah. Apakah ini pecahan dari piston atau memang saya curiga masalah ngejimnya itu dari pecahan busi guys. Ini saya masih cari tahu kenapa motor ini kok bisa ngejim ya. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama bisa dari busi. Nah ini busi kan pecah, busi pecah, terus pecahannya ini jatuh ya, akhirnya nyumpel di kelep, dan akhirnya kelep nggak bisa nutup maksimal, terus dihantam lah sama si piston, patah, dan patahannya dihantam lagi ya, akhirnya sampai nancep kayak gini. Buset nggak? Nah terus faktor kedua, ini juga pembelajaran buat teman-teman ya, kalau memang motornya itu udah ngecrek, suaranya udah ngecrek gitu ya. Masalahnya kan kalau ngecrek itu rantai keteng kendor ya. Terus rantai kendor ini ada beberapa faktornya juga. Bisa karena memang rantai ketengnya udah waktunya minta ganti, bisa juga karena lidahnya ini patah atau udah lentur gitu ya, jadi nggak bisa dorong rantai keteng, akhirnya rantai ketengnya kendor. Dan bisa juga dari tonjolan ini. Nah saya curiganya ini kan tonjolan punyanya Karisma ya, ini KPH ini ya, udah KW juga. Jadi saya curiga dari sini guys, ini nggak maksimal nahan si rantai keteng, akhirnya kan rantai keteng kenceng kendor gitu ya mainnya. Terus rantai keteng ini lompat, seharusnya posisi top, misal ini posisi topnya begini, kalau rantai ketengnya kendor, si tonjolan ini nggak mampu nahan kan, jadi si rantai keteng kendor, ini akhirnya bisa lompat, posisinya jadi lompat. Nah nggak top lagi, akhirnya si kelep kan telat nutup ya, telat nutup, dan akhirnya dihantamlah oleh si piston. Nah ini edukasi buat temen-temen, kalau misal motornya sudah ngecrek dan masalahnya dari rantai keteng kendor, saran saya guys ya, itu mending cepet-cepet dibongkar
diganti yang bermasalah, atau kalau masih mau diakali suruh ngakali mekaniknya. Jadi jangan dibiarin, apalagi untuk jarak tempuh yang jauh ya. Kalau posisi top rantai keteng ini udah geser lebih dari satu mata, itu pasti terjadi benturan kayak gini ya. Akhirnya ini uang deres dari dompet kalau udah kayak gini. Klep hancur, piston hancur, dan yang bermasalah pun di sini tetap harus diganti. Seharusnya kan bisa ganti aja mana yang bermasalah ya, misal tonjolannya diganti, atau rantai ketengnya kalau kendor ya diganti, atau lidahnya ini bermasalah ya diganti. Jadi salah satu. Kalau memang nggak diganti-ganti, nanti akibatnya bisa fatal kayak gini. Ini luar biasa banget guys. Loh, ini sampai nggak bisa dicabut ini si klep ini ya. Pokoknya mantap, jos banget ini. Saking kencangnya bawa motor ini, saya yakin si klep bisa sampai nancep kayak gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya ini saya harus nunggu owner ya, karena si owner rumahnya jauh dari bengkel. Saya sengaja buat video ini biar si owner tahu, dan pembelajaran buat si owner lagi. Kalau memang nanti rantai keteng itu bermasalah, suara motor itu udah ngecrek. Soalnya ciri khas suara rantai keteng atau part pendukung rantai keteng seperti lidah atau tonjolannya itu bermasalah, suaranya itu ngecrek, crek gitu ya. Jadi teman-teman mending langsung diganti biar nggak terjadi seperti ini nih. Ini mantep banget guys tuh. Ini biaya ya lumayan ya, karena harus ganti klep, ganti piston. Kita cek lagi nanti boringnya kira-kira di kolter enggak. Ini sengaja nggak saya buka biar si owner tahu, biar nanti juga buat pembelajaran si owner ya, karena motor ini kan buat jarak tempuh yang jauh tiap harinya, dan buat bawa beban yang lumayan ya. Ini buat bawa-bawa ikan, perjalanan per hari itu bisa 100 kilo itu lebih. Jadi kerja keras banget motor ini. Oke lah, ini sedikit edukasi buat teman-teman. Nanti setelah saya melakukan pengerjaan, insya Allah saya videokan saya tes motor ini setelah finishing nanti ya. Ini tetap saya akan cari tahu permasalahannya, karena di sini memang ada dua pilihan, dua permasalahan yang saya curigai. Karena saya tadi nggak sempet ngetopin ya, karena memang nggak bisa ditopin tadi itu. Si piston ini udah ngancing banget, bisa dari busi, pecahnya busi ini terus jatuh ke dalam, bisa juga dari rantai keteng dan part pendukungnya itu ya. Intinya kalau masalah busi itu lupakan ya, jarang sekali terjadi busi itu pecah terus jatuh di sini. Yang sering itu lompatnya top rantai keteng ini. Jadi kalau rantai keteng udah kendor, mau motor apapun temen-temen ya, 4 tak ya yang pakai rantai keteng. Kalau 2 tak itu nggak pakai rantai keteng. Jadi cepet-cepet diganti biar nggak makin banyak keluar duit nih guys. Aduh, sayang banget ya. Oke lah, sampai di sini semoga bermanfaat aja buat teman-teman. Nanti kita lanjut videonya kalau motor ini udah selesai ya.